Mungkin kemarin di IMS kalian pada ngetawain Honda. Karena IN1 yang digadang-gadang bakal launching ternyata itu nggak boleh, belum diperuntukkan untuk dibeli langsung atau dijual langsung ke kalian semua. Jadi sistemnya sewa IN1 dengan per bulan 22 juta selama 5 tahun. Per bulannya kalian harus merogoh kocek 22 juta. Dimana ada opsi pembelian ketika udah 5 tahun itu kalian harus nambah sekitar 300 juta. Ya, netizen, penikmat otomotif banyak yang kecewa akan hal itu. Tapi kalian nggak perlu khawatir. Honda kenapa sampai detik ini belum meresmikan menjual resmi mobil berbasis EV atau full EV ya. Dan kalau kita lihat juga rata-rata brand Jepang ada Honda, Toyota, Suzuki, Daihatsu yang benar-benar belum mengeluarkan basis EV full, walaupun di setiap brand itu udah ada mobil EV-nya, tapi emang belum diperuntukkan untuk dijual, gitu. Kenapa? Alasannya kenapa? Ini menurut gua ya, menurut gua brand-brand besar Jepang itu kayak lebih ngelihat banyak faktor sebenarnya, terutama kalau kita lihat di Indonesia. Sekarang kan emang lagi gila banget kan, EV itu brand-brand China lagi gila banget, dari BYD apalagi yang luar biasa. Terus disusul juga brand-brand lain kayak ada Chery, MG, terus ada Wuling yang cukup udah lumayan lama eksis di per-EV-an. Kenapa brand Jepang belum? Ini kalau menurut gue, jadi brand Jepang kenapa belum? Karena kalau kita lihat ya paling simple, infrastruktur untuk SPKLU di Indonesia, khususnya di Jakarta lah, kita gampang lihatnya di Jakarta itu belum sebanyak itu. Jadi artinya ketika misalkan brand-brand Jepang pun ikut mengeluarkan mobil EV, itu nanti kalian juga yang repot, gitu loh. Itu alasan pertama. Kedua, resale value itu jelas sangat berpengaruh, karena kalau mobil listrik itu kan cuman ada beberapa komponen ya, nggak seperti mobil konvensional yang bahkan ribuan komponen. Artinya ketika terjadi kerusakan, itu nggak semuanya yang bermasalah, tapi hanya part-part tertentu aja. Kedua itu. Ketiga adalah SDM. Lu bayangin nggak, kalau misalkan lu bawa mobil listrik ke daerah mana gitu kan, ke luar kota atau kemana, terus mobil lu tiba-tiba rusak di jalan. Belum banyaknya ketersediaan bengkel di Indonesia buat khusus bengkel EV, itu agak lu coba bayangin deh, agak riskan gitu loh. Makanya banyak yang bilang juga bahwa sekarang saat ini belum saat waktu yang tepat buat beli EV. Jadi kalau kalian punya budget 400 jutaan, daripada kalian beli EV, dengan ini XR-V. Ini bukan IN1. Kalau IN1 kan kalian lihat sendiri di grillnya juga beda. Ini XR-V SE NIK 2025. Dan kalau kita lihat ini warnanya warna sen kaki. Terus harganya itu dibanderol dengan 433.500.000. Dan perlu kalian ketahui, HR-V ini jadi compact SUV paling laris sepanjang tahun 2024. Total angka penjualan itu di sekitar 16 ribuan unit. Terus di peringkat keduanya itu ada Hyundai Creta, kalau X-Force di 6 ribuan unit, terus ada disusul dengan Hyundai Creta di 5 ribuan unit. Artinya XR-V masih cukup jadi yang paling digemari lah di masyarakat Indonesia. Grillnya kita lihat dari depan, lampunya tampilan udah full LED, dan kalau yang SE ini udah sekuensial teman-teman. Jadi sennya ketika kalian ngesen, dia tuh running atau sekuensial kalau bahasa Hondanya. Fog lampnya juga udah LED juga. Nah, ini di bonetnya, ini kita lihat ada 2 lekukan yang nambah kesan sporty banget buat XR-V. Ini salah satu jadi ciri khas Honda ya. Terus kalau kalian lihat kacanya, itu udah dilengkapi dengan teknologi Honda Sensing dari Honda. Terus di spion kirinya udah dilengkapi dengan kamera Honda Land Watch. Kita lihat ke bagian samping sini deh. Nah, untuk yang SE dan RS itu velgnya sama teman-teman. Jadi desainnya sama, pakai ring 18, terus warnanya juga gunmetal, dibaluti dengan ban Bridgestone Alenza dengan profil ban di 225/50 ring 18. Udah disc brake yang jelas depan belakang untuk XR-V.
Sini cladding sebuah ciri khas compact SUV ya teman-teman ya. Dan ini HR-V tuh kalau bicara desain itu ya kita bandingin sama compact SUV di kelasnya. Ini sih yang menurut gue mewakili selera masyarakat Indonesia seperti di konten gue sebelumnya yang gue sampaikan. Terus juga dia dari handle pintunya dia udah dilengkapi dengan smart entry dan dia bukan tombol ya, tapi ada ulir, ada 3 ulir di sini. Jadi kalian kalau mau buka tutup kunci dengan hanya nyentuh ulir ini aja. Nah ini ulirnya, ada 3 ulir. Kalian jadi kalau mau buka tutup kunci bukan pakai tombol, tapi dengan ulir ini. Atau kalau mau ngebuka tinggal grab gagang pintunya aja kayak gini. Nanti dia kuncinya kebuka. Nah masuk ke belakang dikit. Ini yang jadi ciri khas HR-V. Jadi kalau kalian baru lihat HR-V, ini seolah-olah kayak mobil 2 pintu aja teman-teman, karena handle-nya cuma ada di depan aja. Nah handle di bagian belakang itu ngumpet ada di sebelah sini. Ini jadi ciri khas HR-V dari generasi sebelumnya. Dia ngumpet ada di sini. Bener-bener mempertahankan mode handle pintu yang ngumpet ada di ujung pilar B. Nah terus ke belakang bro. Oh di sini juga udah dilengkapi disc brake ya. Tadi gue udah bilang di belakang juga udah dilengkapi dengan disc brake. Depan belakang fitur pengereman HR-V itu udah lengkap banget. Udah ada ABS, VSA, brake assist, ada hill start assist. Jadi kalau fitur keselamatan Honda insya Allah lah, oke lah. Nah dari belakang bro, udah sakvin antena, udah ada spoilernya, udah ada high mount stop lamp. Kaca belakangnya udah dilengkapi dengan defogger, ada wiper. Bagian belakang HR-V ini juga yang jadi kalau malam ya terutama, lu kalau lihat lampu HR-V nyala di jalan, itu bener-bener estetik banget dilihatnya. Terus HR-V udah lengkapi dengan kamera parkir dan 4 titik sensor parkir. Ini ada diffuser di bawahnya warna silver. Lampu reflektor dan knalpotnya sudah dibalut sama muffler jadi kelihatan lebih sporty. Bagasinya HR-V emang kalau kita lihat ya sekarang itu nggak sebesar bagasi HR-V generasi sebelumnya. Secara ruang kabin juga ini gua akuin emang nggak sebesar generasi sebelumnya. Ini yang jadi salah satu bukan downgrade sih ya, cuman gue juga nggak tahu desain HR-V dibuat sasisnya itu mempengaruhi ke sasis juga kan. Makanya dia nggak selega HR-V sebelumnya. Tapi kalau kita lihat desainnya ini benar-benar signifikan banget perubahannya dan benar-benar futuristik banget. Di bagasi masih sama kayak dulu, dia rata lantai. Ban serepnya ada di sini dan ini full size juga. Untuk dongkraknya ada di sebelah kanan dan di bagasinya itu udah dilengkapi dengan lampu LED kiri kanannya, jadi ngebantu penerangan. Dan ini dikasih tas untuk buka tutup panoramik ala-ala puzzle-nya XR-V. Ya gitulah, XR-V bagus, tapi sedikit ada yang kurang. Cuman menurut gua kayak hal-hal kayak gini tuh kayak emang brand-brand Jepang itu udah kayak ada janjian gitu kali ya. Mungkin lu juga berpikir kenapa sih nggak dibikin elektrik, atau kalaupun manual kenapa sih nggak yang sliding gitu. Kalau Honda beralasan kalau dibikin sliding jadi nanti agak mengurangi kapasitas ruang headroom katanya, karena di belakangnya harus ada ruang lagi buat pelipatan ini ya tirai panoramik. Sekarang kita lihat ke dalam yuk. Dan oke, sekarang gue ada di dalam interior dari Honda HR-V. Pertama yang ke ini dulu kali ya, yang gue kurang suka head unitnya. Pertama sih head unitnya itu kenapa nggak yang floating gitu, kenapa masih yang tabung. Jadi ada gundukan di sini yang bikin ngurangi rasa estetik dari sebuah Honda HR-V. Terus kalau materialnya sih ya wajar ya, dia di 400 jutaan masih oke lah. Setirnya juga udah dibalut kulit. Terus juga dia pengaturan setirnya juga udah teleskopik dan tilt steering ya. Nah ini udah teleskopik dan tilt steering kayak gini, tinggal sesuaiin aja sama posisi ngemudi kalian. Layarnya belum digital, masih analog. Dia ada TFT-nya 4,2 inci aja di tengahnya. Kalau kita bandingin sama kompetitor yang rata-rata udah full digital ya, ini salah satu kekurangan dari HR-V. Terus juga belum wireless charger, wireless chargingnya belum ada. Tapi dia ada fitur Econ Mode dan Hill Descent Control untuk XR-V ya. Jadi semua varian XR-V itu udah dilengkapi dengan Econ Mode, ada Descent Control, dan yang paling penting mungkin ADAS. Jadi di Honda HR-V di semua tipenya dari tipe S sampai di varian RS itu udah dilengkapi dengan Honda Sensing. Yang itu yang gue suka. Terus di ini udah dilengkapi panoramic roof.
Tapi yang belakang sih, yang tadi gue bilang, yang belakang itu yang kayak puzzle. Yang ya tapi it's okay sih. Karena setiap mobil gue yakin pasti ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau ya gimana? Ya gitulah. Terus nih, bahan dashboardnya di sini ada soft touch, di atasnya tuh hard plastik. Terus model AC-nya tuh kisi-kisi AC-nya sekarang lebih estetik kalau gue bilang. Di sini AC-nya juga panel AC-nya, panel kontrol juga udah dia sama ngikutin waktu pertama kali keluar yang begini tuh kalau gue inget tuh Honda City hatchback. Dia pakai scroll gini dan dia ada bunyinya klik 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 mewah. Terus apa lagi? Posisi joknya, oke. Joknya ini dia emang nggak full leather ya, nggak full leather. Jadi kombinasi tengahnya itu fabrik, kiri kanannya leather. Tapi Honda itu yang gua suka, dia tuh selalu rasa duduknya itu ya nggak keras, nggak empuk, pas lah gitu. Terus bucketnya juga cukup tebel. Jadi paling nggak kalau kita lagi bermanuver gitu, badan kita tuh agak tertopang sama bucketnya itu, jadi nggak mental-mental badan kita ya. Terus driving posisi duduknya, posisi mengendaranya tuh kalau HRV ini bukan hanya HRV sih, Honda itu kayak lebih nonjolin ke sisi fun to drive-nya. Jadi ketika kalian berada di setir atau ruang kemudi dari Honda HRV, itu kalian duduk feel-nya tuh udah enak banget. Itu berefek ketika kalian misalkan berpergian jauh tuh teman-teman. Kalau berpergian jauh pakai Honda itu agak lebih relax aja, lebih enak lah pokoknya. Gue terakhir tuh kemarin ke Malang pakai XR-V itu, ya beda, emang lebih apa ya, lebih pas, lebih fun to drive aja gitu di bawahnya. HRV ini menggunakan transmisi CVT, dia juga dilengkapi dengan pedal shift. Terus kalau yang SE itu lampunya udah auto, untuk lampunya ya udah auto juga, auto high beam juga. Terus ini di sebelah kanan ini pengaturan ADAS-nya atau sensingnya, di sebelah kiri ini untuk pengaturan head unit. Terus ada kontrol MID-nya di sebelah kiri. Nah terus di door trimnya ini yang paling atas hard plastik, di bawahnya ini ada soft touch kulit. Terus handle pintunya juga warnanya silver begini ya. Nah di housing tombol-tombol jendela, terus pengaturan spionnya dia black piano. Armrestnya di sebelah kanan juga udah dilapisi kulit, dan ini armrestnya di sebelah kiri. Ada glove box. Tapi mungkin kalian sering lah ngelihat HRV ya, mau dimanapun mungkin gue rasa kalian udah pasti sering lah ngelihat interior HRV seperti apa, kelegaannya seperti apa. Dan HRV itu yang masih sampai gini hari itu yang untuk utility-nya tuh ya, yang paling oke, itu karena ada fitur ultra seat, utility, long, tall, and refresh mode gitu. Nah sekarang kita lihat ke bagian mesinnya ya. Dan sekarang kita lihat bagian mesinnya. Honda HR-V ini dibekali mesin 1500 cc dengan power maksimal tuh di 121 PS ya teman-teman. Terus di torsi maksimal di 145 Nm. Banyak yang teriak, wah mesinnya sama kayak WRV sama BRV. Ya betul, mesinnya sama. Sama WRV sama BRV sama. Sama-sama 1500 cc, sama-sama DOHC, sama-sama 121 PS, sama-sama 145 Nm. Jadi kalau kalian pengen ambil HR-V yang agak kencengan, ambil tipe RS. Nah, dia ini pakai resin. Bahannya ini gue inget, dia pakai resin, terus disalurkan ke roda penggerak roda depan menggunakan CVT ya teman-teman ya. Nah terus HR-V ini sekarang sebenarnya kalau Honda ya dari dulu kan terkenal agak pelit. Sekarang udah ada peredamnya. Soalnya seingat gue HR-V di generasi sebelumnya dia nggak ada ini. Cuman ini masih kurang nih teman-teman. Kalau di BRV sama di WRV itu dikasih cover bawah tuh, lu lihat tuh. Ini melompong. Ini melompong ke bawah. Kalau BRV sama Brio terus WRV itu udah ada cover engine ya di bagian bawahnya. Justru kenapa HR-V belum? Barangkali ada yang nonton supaya dari HPM dipasangin lagi cover engine-nya ya. Nah sekarang gue info harganya. HR-V SE ini dibanderol dengan harga 433.500.000. Itu harga on road teman-teman. Jadi NIK 2025 kita mungkin kalian nanya diskon, udahlah nggak usah gue publish di sini juga.
Yang jelas ada cashbacknya, kalian boleh langsung tanya aja, langsung japri gua aja. Nah, kreditnya gimana? Kalau program kredit sebenarnya kita banyak. Ada bunga 0%, DP mulai 10%, terus ada tenor panjang hingga 8 tahun, ada syariah. Hitungan-hitungan siluman, kalian dapat hitungan siluman boleh disampaikan aja. Tapi yang jelas nggak ada DP 2 juta angsuran 900.000 di sini. Gue punya hitungan spesial buat kalian semua yang mungkin gue bakal keluarin kalkulator juga ya. Jadi gue punya hitungan itu, angsurannya itu 7 juta 80.000. 7 juta 65.000. Angsurannya 7 juta 65.000 selama 3 tahun atau 35 kali. 7 juta 65.000. Selama 35 kali ya, gue kali 35, DP-nya cukup 200 juta. Nah, kalau kalian totalin tuh ya, jadi antara DP yang kalian bayar di awal 200 juta, terus dengan angsuran 7 juta 65.000 selama 3 tahun kalian angsur setiap bulannya. Uang yang kalian keluarkan selama 3 tahun itu, total ya dari DP yang kalian bayar dengan angsuran yang kalian bayar setiap bulannya sampai lunas, itu total cuma 447 juta 275.000. 447 juta. Kalau kita kurangin harga on the road, 433 juta 500. Cuma selisih 13 juta totalnya. Selisih 13 juta 775.000 selama 3 tahun. Selisih dari harga on road-nya. Jadi gua rasa kalau kalian ada hitungan yang lain yang mungkin kalian wah masih ada, gua yakinin boleh di-compare banget. Kalian sampaikan aja ke gua berapa harga yang kalian dapat atau hitungan yang kalian dapat. Barangkali gue bisa kasih lebih baik dari yang udah teman-teman dapetin. Dan oke, kayak cukup sekian. Bukan review sih sebenarnya, kayak ya refresh aja tentang Honda HR-V SE. Jadi cukup sekian video kita kali ini. Yang mau kontak gue, nomor gue ada di sini, atau kalian juga bisa klik link WA yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya dan